Halo teman-teman mahasiswa manajemen retail. Kita semua pasti mikir kalau udah lulus, dapat kerja, hidup aman. Bener kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di dunia retail yang geraknya cepet banget, pemikiran kayak gitu tuh bahaya. Nah, di sesi kita kali ini, kita bakal ngebongkar konsep karir. Bukan lagi sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan yang penuh strategi. Ini bukan soal yang penting dapat kerja, tapi soal gimana caranya ngerancang perjalanan karir di salah satu industri paling dinamis di dunia. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Realita versus ekspektasi. Kenapa ini penting? Karena seringkali apa yang kita bayangin di kampus itu beda jauh sama apa yang terjadi di lapangan. Kita bayangin karir yang mulus, tapi realitanya kita ketemu tekanan target, ritme kerja yang super ngebut, dan perputaran karyawan yang tinggi. Paham soal jurang pemisah ini adalah langkah pertama biar kita nggak kanyet budaya pas terjun nanti. Nah, ini nih pertanyaan jebakan yang sering banget ada di kepala kita. Lulus kuliah, dapat kerja, beres kan? Kita ngerasa ijazah dan pekerjaan pertama itu udah kayak garis finish. Padahal itu baru aja fluid kick off dibunyiin. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa pola pikir selesai ini justru bisa jadi awal dari masalah buat karir jangka panjang kita. Perbandingan ini ngegambarin semuanya jelas banget. Di kiri, ekspektasi kita, karir itu lurus kayak rel kereta, bisa ditebak. Tapi di kanan, itu realitanya di industri retail, sebuah sirkuit balap yang penuh tikungan tajam, kompetisinya ketat, dan kita butuh manuver cerdas buat menang. Inilah alasan kenapa kita udah nggak bisa lagi pasrah nunggu nasib, tapi harus proaktif. Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan buat bertahan dan terus tumbuh. Oke, teori cukup. Biar lebih kebayang kita kenalan sama satu sosok. Sebut aja namanya Budi. Anggap aja Budi ini adalah kita semua, fresh graduate manajemen retail yang semangatnya lagi membara. Perjalanan Budi ini bakal jadi cermin buat kita, buat ngelihat langsung gimana teori manajemen karir itu bekerja atau malah gagal di dunia nyata. Coba deh lihat akselerasi karirnya Budi. Dari store crew di tahun pertama, dalam 4 tahun aja udah jadi store manager. 4 tahun! Ini bukan fiksi, ini pola yang umum banget buat talenta-talenta terbaik di retail. Kelihatannya mulus banget kan? Mimpi semua orang. Tapi justru disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan, boom, disinilah titik baliknya. Kutipan ini adalah inti masalahnya. Setelah 5 tahun, Budi ngerasa terjebak, monoton. Dan yang paling parah, dia sadar jalan buat naik ke posisi area manajer itu sempit banget. Roket karirnya yang tadinya melesat, seolah-olah kehabisan bahan bakar dan nabrak tembok. Fenomena ini ada namanya, yaitu karir plateau. Semacam penyakit karir yang sering nyerang orang-orang berprestasi, tapi sedikit yang tahu cara ngobatinnya. Jadi sebenarnya masalah Budi itu apa sih? Bukan kurang skill, bukan juga kinerjanya jelek. Masalahnya adalah dia kekurangan arah. Bayangin aja, dia punya mobil F1 dengan mesin super kencang, tapi nggak punya kompas atau GPS. Ya kencang, tapi nyasar. Nah, di bagian ini kita akan bahas kompas itu, alat yang harusnya Budi punya buat navigasi karirnya. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana caranya kita nemuin arah yang pas biar nggak ikutan nyasar kayak Budi? Gimana caranya mastiin tangga yang kita panjat susah payah ini nyandarnya di tembok yang bener? Jawabannya kedengaran klise, tapi ini beneran penting. Semuanya dimulai dari kenal sama diri sendiri. Dan ini dia alat pertama buat kompas kita, konsep career anchor atau jangkar karir. Coba bayangin ini kayak jangkar kapal di tengah badai. Pas ada tawaran promosi, kerjaan baru atau godaan pindah industri, jangkar inilah yang bikin kita tetap stabil, bikin kita nggak ngambil keputusan yang sebenarnya nggak sesuai sama jati diri kita. Ini fondasi paling dasar dari setiap keputusan karir yang cerdas. Coba kita refleksi bareng-bareng. Dari beberapa contoh jangkar ini, kamu lebih condong kemana? Apakah kamu tipe general managerial yang emang haus tanggung jawab dan pengen jadi pemimpin? Atau kamu lebih ke technical yang puas kalau jadi master di bidang spesifik kayak visual merchandising? Mungkin kamu butuh rasa aman dan stabilitas dari perusahaan besar, atau justru keseimbangan hidup alias work-life balance itu harga mati buatmu. Kenalin jangkarmu itu langkah pertama buat berhenti ngejar apa yang kata orang bagus dan mulai ngejar apa yang benar-benar kamu mau. Oke, kompas sudah di tangan, namanya career anchor. Sekarang kita butuh petanya, sebuah peta yang ngasih lihat gambaran besar perjalanan karir, lengkap dengan tantangan dan jebakan-jebakan di tiap rutenya. Secara umum, karir kita itu bakal ngelewatin 4 musim ini. Pertama, eksplorasi. Ini fase kalian banget nih sekarang, di mana reality shock itu sering terjadi. Teori di kelas ketemu sama realita, shift panjang. Terus fase pembentukan, di mana kita benar-benar ngebangun otot karir kita.
Ketiga, pemeliharaan. Nah, ini fase rawannya si Budi, di mana risiko karir plato itu tinggi banget. Dan terakhir, penarikan. Tahu kita ada di musim mana, itu bantu kita nyiapin baju yang pas buat ngadepin cuacanya. Nah, dari peta tadi, kita jadi bisa mendiagnosis penyakitnya Budi. Dia itu bukan males atau nggak kompeten. Dia terjebak di tahap pemeliharaan, dan spesifiknya kena structural plateau. Artinya, secara struktur, di atas dia itu udah nggak ada lagi anak tangga. Dia udah sampai puncak, tapi ternyata tangganya pendek. Ini masalah struktur, bukan masalah personal. Dan penting buat kita tahu ya, stagnasi atau plato ini ada dua macam. Yang pertama struktural, kayak Budi, jalannya buntu. Yang kedua konten plato. Mungkin jenjangnya masih ada, tapi kerjanya itu-itu aja, nggak ada tantangan baru, bosenin banget. Dua-duanya sama bahayanya, karena bisa ngebunuh motivasi dan kepuasan kerja kita pelan-pelan. Sip, kompas ada, peta ada, terus gimana? Masa cuma diliatin doang? Enggak kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita bikin rencana perjalanan yang strategis dari titik kita berdiri sekarang, gimana cara kita gerak? Kuncinya cuma satu kata, self-assessment. Ngelola karir itu bukan proyek sekali jadi. Ini siklus yang terus-menerus. Evaluasi, rencanain, lakuin, terus ulang lagi. Dan siklus ini selalu dimulai dari satu hal, ngaca dan jujur sama diri sendiri. Ini inti dari evidence-based management. Semua keputusan besar harus berdasar data. Dan buat karir, data paling valid adalah data tentang diri kita sendiri. Dan alat paling praktis buat ngaca itu adalah analisis SWOT pribadi. Lupakan dulu SWOT buat perusahaan, ini SWOT buat saya Inc. Apa kekuatanmu? Mungkin jago teori. Kelemahanmu? Mungkin grogi pas nangani komplain. Peluang di luar sana? E-commerce lagi nge-boom. Ancaman? Persaingan di level manajer ketat banget. Lakuin pemetaan ini secara brutal dan jujur. Ini langkah pertama buat bikin strategi yang benar-benar solid. Analisis SWOT tadi jangan cuma jadi pajangan di laptop ya. Hasilnya harus jadi dasar buat sebuah rencana investasi. Bukan investasi saham, tapi human capital investment. Investasi ke aset paling berharga yang kamu punya, diri kamu sendiri. Kembangin hard skills kayak data analytics, dan asah terus soft skills yang gak akan pernah lekang oleh waktu, kayak manajemen konflik dan resiliensi. Inilah cara kita naikin nilai jual kita di pasar kerja secara proaktif. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada kompas, ada peta, ada rencana. Saatnya kita satuin semuanya jadi satu mindset utuh tentang karir di era modern. Selamat datang di era protean karir. Apaan tuh? Gampangnya gini, dulu karir itu kayak naik kereta, rute dan jadwalnya udah diaturin sama perusahaan. Sekarang, karir itu lebih kayak nyetir mobil sendiri. Kamu yang pegang setir, kamu yang nentuin tujuan berdasarkan nilaimu, dan kamu yang bertanggung jawab penuh atas bensin dan perawatannya. Era nungguin promosi dari atasan itu udah lewat. Sekarang eranya kita yang nyiptain kesempatan itu sendiri. Dan metafora ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di karir modern ini, kamu bukan lagi sekedar aktor yang nurut sama skenario dari perusahaan. Kamu adalah sutradaranya. Kamu yang nulis naskahnya, kamu yang milih ceritanya, kamu yang ngarahin setiap adegannya. Film tentang karirmu adalah mahakaryamu sendiri, dan kamu pemegang kendali penuhnya. Perjalanan Budi tadi itu bukan cuma cerita, tapi studi kasus buat kita semua. Pelajaran tentang bahayanya ngebut tanpa arah dan betapa pentingnya punya kompas, peta, dan rencana. Kisah Budi udah kita baca sama-sama. Tapi sekarang, babak baru akan dimulai dan penulisnya adalah kamu. Dengan semua alat yang udah kita bahas, pertanyaan penutupnya sederhana. Cerita karir seperti apa yang akan kamu tulis untuk dirimu sendiri?